Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eka Amanda dengan NIM belakang 025 dari kelas TI 2021A. Di sini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi merupakan aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Jika standarisasi tidak terpenuhi, maka tidak dapat digunakan atau dijalankan. Ini kita akan membahas OSI layer dan TCP/IP. OSI layer merupakan konsep di mana memungkinkan suatu pertukaran informasi yang terjadi antara berbagai jenis komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yang dinamakan TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. OSI layer memiliki 7 lapisan prosedur atau protokol yang berurutan, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Protokol-protokol yang bekerja pada OSI layer yang pertama pada layer teratas yaitu application, kemudian di bawahnya presentation, yang ketiga session, transport, network, data link, dan physical. Application layer terdiri dari HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web. FTP, File Protocol Transfer, protokol yang merupakan standar mentransfer file komputer antar mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga, NSF, Network File System, memungkinkan pengguna di klien komputer mengakses file melalui jaringan. DNS, Domain Name System, memberikan nama domain pada alamat IP agar mudah diingat. POP3, Post Office Protocol, mengambil mail dari mail transfer agent yang pada akhirnya email akan didownload ke dalam jaringan lokal. MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, mengirim file binary dalam bentuk teks. SMB, Server Message Block, mentransfer server file ke DOS Windows. NNTP, Network News Transfer Protocol, menerima dan mengirim newsgroup. DHCP, Dynamic Configuration Protocol, memberikan IP pada komputer. Yang kedua, Presentation Layer. Pada telnet, akses remote masuk ke host dalam Yang kedua, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, biasa digunakan dalam mengirim email di internet atau mengirim data dari komputer dan komputer pengirim email ke server email penerima. SNMP, Simple Network Management Protocol, digunakan untuk manajemen jaringan. Yang ketiga, Session Layer, yaitu NetBIOS, penyiaran pesan, memungkinkan user mengirim pesan secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface, sama dengan NetBIOS namun dikembangkan dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan perangkat keras dan perangkat lunak. ADSP, AppleTalk Data Streamer Protocol, memantau aliran data antar dua komputer dan memeriksa aliran data tidak terputus. PAP, Printer Access Protocol, printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan mengendalikan pola komunikasi antar node. SPDU, Session Protocol Data Unit, yaitu mendukung hubungan antara dua session service user. Yang selanjutnya, Data Link Layer, PPP, Point-to-Point Protocol, digunakan untuk point-to-point suatu protokol. SLIP, Serial Line Internet Protocol, menyambung serial. Physical Layer, pada layer ini tidak memiliki protokol yang spesifik karena hanya mengirimkan bit-bit pada data.
Selanjutnya kita akan membahas tentang TCP/IP model. TCP/IP merupakan standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang terhubung melalui jaringan internet. Dari pengertian komputer yang diketahui bahwa ada lebih dari satu komputer yang terhubung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi TCP/IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP/IP juga terkoneksi internet. Layer TCP/IP yang pertama Application, Transport, Internet, dan Network Access. Application, protokol paling dasar dan memiliki kontak langsung dengan user. Transport, menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Network layer, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang terakhir, network access layer memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. TCP dan UDP. TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, merupakan protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang memiliki karakteristik yaitu tidak berbasis koneksi. Cara kerja TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik. TCP berkaitan erat dengan protokol TCP/IP karena bekerja sama dalam komunikasi data. Berikut adalah cara kerja TCP untuk mengirim suatu data. Yang pertama, memberikan nomor urut dan tanda pengenal untuk setiap paket. Setelah diterimanya paket sesuai dengan nomor urut yang benar, pengirim akan menerima pemberitahuan dari penerima paket. Setelah itu, pengiriman data mengirim paket data yang lainnya. Apabila paket hilang maupun dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Sedangkan cara kerja UDP adalah menyelesaikan pengiriman paket data yang sama tanpa memerlukan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirim data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli jika paket hilang. Hal ini menjadikan UDP rentan akan kesalahan. Namun kelebihan UDP sendiri yaitu pengiriman data jauh lebih cepat dibandingkan dengan TCP. Di sini kita juga akan membahas tentang port. Port yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi, koneksi dengan komputer lainnya, dan program di dalam jaringan. Port bisa mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Dua contoh port yaitu well-known port atau reserved port. Memiliki range 0 sampai 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau direserved oleh IANA, Internet Assigned Number Authority, dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Yang kedua adalah registered port dengan range 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account. Itu tadi pembahasan saya mengenai standarisasi jaringan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.